Usai AS serang depot minyak Iran, kini Trump ancam bikin Iran kembali ke zaman batu. Dude dan Alisa diperiksa sebagai saksi selama 7 jam oleh penyidik di Tipideksus Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penipuan PT Dana Syariah Indonesia. Gempa bermagnitudo 7,6 yang mengguncang Sulawesi Utara merusak sejumlah bangunan. Ratusan umat Katolik di Paroki Kristus Raja gelar ibadah Kamis Putih di pelataran gereja. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Dan inilah Kompas Malam selengkapnya. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Saudara, rencana Amerika Serikat yang akan melakukan serangan besar ke Iran dalam pekan ini disambut Garda Revolusi dengan serangan terbaru ke Israel dan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran mengatakan gelombang serangan ke-89 ini menyasar fasilitas militer Israel dan kota-kota seperti Eilat, Tel Aviv, dan Bnei Brak. Tak hanya menggunakan rudal, serangan kali ini juga mengerahkan drone andalan Iran. Dikutip dari Reuters, Garda Revolusi mengatakan serangan berhasil menyasar penampungan tentara Amerika Serikat di Bahrain dan merusak sejumlah helikopter di Kuwait. Serangan rudal terlihat pada Rabu dini hari Israel. Diduga rudal yang melintas di kota ini tak hanya ditembakkan Iran tapi juga oleh Hizbullah dari Lebanon. Rekaman menunjukkan sirine terus berbunyi saat beberapa roket melesat dan menghantam daerah pemukiman militer Israel. Maksud kami menghantam daerah pemukiman. Militer Israel mengatakan setidaknya 10 rudal balistik ditembakkan ke arah Israel oleh Iran dan Hizbullah. Rudal Iran juga terlihat jatuh dari langit Tel Aviv. Militer Israel memastikan rudal ini ditembakkan dari wilayah Iran. Tidak ada korban jiwa yang diketahui dari serangan terbaru ini. Iran tak mengendurkan serangannya ke Israel dan membantah ada negosiasi tak resmi dengan Amerika Serikat untuk menghentikan perang. Warga Tel Aviv yang mendengar suara sirine tanda serangan rudal Iran diarahkan untuk berlindung di bunker. Militer Israel memberikan peringatan pada warganya untuk berlindung di tempat aman ketika serangan rudal Iran terdeteksi sistem pertahanan mereka. Pesawat F-15 milik Amerika Serikat gagal menghalau drone Syahid Iran yang melintas di kawasan Irak. Akibatnya satu drone milik Iran berhasil menyasar target di Irak hingga memicu kebakaran besar.
Setelah fasilitas minyak utama milik perusahaan Inggris Castrol di Erbil, timur Irak terbakar usai dihantam serangan drone. Media lokal melaporkan 6 tim pertahanan sipil dikerahkan untuk mengatasi kebakaran. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas insiden ini, namun insiden ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi perang di kawasan Timur Tengah pasca Iran mengancam akan menyerang pangkalan militer AS dan sekutunya. Serangan Amerika Serikat diduga telah menghantam gudang amunisi Iran di Baharestan, Provinsi Isfahan. Serangan tersebut menyebabkan kepulan asap dan api yang membubung tinggi. Media AS melaporkan bahwa Amerika Serikat telah melakukan serangan besar-besaran terhadap gudang amunisi besar di kota Isfahan. Iran menyebut serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ataupun Israel terhadap fasilitas militer mereka tidak berdampak signifikan. Iran juga menegaskan bahwa target-target yang telah diserang sejauh ini hanyalah bagian kecil yang tidak signifikan terhadap kekuatan militernya secara keseluruhan. که به تصورتان هدف قرار داده اید ناچیز بوده و تولیدات راهبردی نظامی ما در نقاطی صورت میگیرد که به هیچ وجه از آن اطلاع ندارید و هیچ وقت دستتان نیز به آنها نخواهد رسید. زحمت شما را کم میکنیم مبنی بر اینکه موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات راهبردی ما را نشمارید چون قطعاً به خطا میروید و به جایی نخواهید رسید. شما باید تاوان تجاوزی که آغاز کننده آن بودید را به ملت شرافتمند، عزیز و مسلمان پس بدهید. Perang di Timur Tengah belum menunjukkan adanya deeskalasi. Serangan demi serangan silih berganti, baik yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel juga serangan yang dilakukan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat mengatakan akan meninggalkan Iran, baik dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan. Namun di tengah isu perang akan segera berakhir, Presiden Trump kembali menyampaikan pernyataan yang bisa memantik ketegangan. Donald Trump mengancam akan memberikan serangan yang keras kepada Iran dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Trump menegaskan akan mengembalikan Iran ke zaman batu. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. Iran membaca kegamangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam mengakhiri perang di Timur Tengah. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menggugah warga Amerika Serikat dalam sebuah surat terbuka. Salah satunya yang dituliskan Pezeshkian, yakni, serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran bukanlah tanda kekuasaan, melainkan tanda kebingungan dan ketidakmampuan dalam mencapai solusi yang stabil. Pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi, mengaku tak heran dengan pernyataan-pernyataan Donald Trump yang kerap berubah-ubah, termasuk maju mundur dalam menghentikan perang di Timur Tengah. Satrawi menilai pernyataan di kubu Amerika Serikat bisa berbeda antara Donald Trump dan pengambil kebijakan di bawahnya. آقای پزشکیان افزود آنچه ایران انجام داده و میدهد واکنش و دفاع است نه آغاز حمله و جنگ و تجاوز. نشانه قدرت نیست بلکه نشانه سردرگمی و ناتوانی در دستیابی به راه حل پایدار است. آقای پزشکیان در ادامه نوشت آیا قتل عام کودکان بیگناه Perang Timur Tengah sudah berlangsung selama sebulan lebih. Jika mengacu pada rencana awal, Gedung Putih memproyeksikan perang akan berlangsung hingga 6 minggu. Namun hingga kini, ketegangan belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda. Apakah ancaman Trump ini akan menjadi kenyataan bagi Iran? Kita akan bahas, saudara, bersama dengan editor Desk Internasional Harian Kompas, Chris Mada.
Selamat malam Mas Kris. Selamat malam, Mas. Mas Kris, ini ancaman Trump yang akan menyerang Iran dalam 2 hingga 3 minggu ke depan dengan serangan yang keras. Apa maknanya? Yang pertama kita harus catat bahwa ini sudah memasuki pekan akhir pekan kelima, Sabtu Jumat ini, dan belum ada tanda-tanda bahwa bisa disebut kemenangan absolut. Dan orang yang biasanya tidak memiliki kemenangan absolut itu kan akan kebingungan. Ini sebenarnya arah perangnya apa sih? Sejak awal kan bahkan para sekutu Amerika juga sudah mempertanyakan tujuan perang ini apa. Kalau mengganti rezim, Iran dari strukturnya masih utuh. Kalau melemahkan, Iran masih bisa menyerang. Kalau tujuannya membuka Selat Hormuz sebelum serangan itu, Selat Hormuz terbuka dan yang paling jelas keraguan pasar begitu Presiden Donald Trump mengumumkan akan melancarkan serangan lebih besar, Wall Street hari ini langsung jatuh, harga minyak semakin tinggi. Itu berarti pasar pun bereaksi negatif atas perkembangan ini. Tapi sejauh mana Mas Kris Iran bakal menanggapi ancaman dari Trump akan mengembalikan Iran ke zaman batu? Yang jelas seperti ini, Mas. Banyak pertahanan perangkat serangan Iran itu yang sampai sekarang masih bertahan. Iran itu kan sebagian wilayahnya adalah gunung berbatu granit yang di bawahnya diduga berdasarkan data Israel maupun Amerika Serikat sendiri, diduga ada stasiun-stasiun pangkalan-pangkalan militer Iran untuk menyimpan dan memproduksi persenjataan, dan itu tidak bisa ditembus dengan persenjataan bunker buatan Amerika. Senjata bom pembuat bunker Amerika Serikat itu kan bisa menembus sampai kedalaman beberapa puluh meter. Masalahnya granit Iran itu tempat mereka membangun pangkalan-pangkalan itu kedalamannya sampai ratusan meter di bawah permukaan bumi, dan tingkat kekerasannya jauh di atas beton-beton yang menjadi sasaran bom-bom penembus bunker Amerika Serikat. Sebagai pembanding, rata-rata beton yang disasar itu bisa ditekan dengan bom-bom berkekuatan sekitar 50.000. Jadi ini hanya gertakan saja, Mas, ancaman Donald Trump pada Iran ini. Tidak bisa disebut gertakan juga karena memang kan serangannya masih terus dilancarkan. Tetapi juga tidak bisa disebut bisa betul-betul akan melumpuhkan Iran karena tidak ada perang yang bisa diselesaikan dengan serangan udara saja. Seluruh perang itu membutuhkan serangan darat untuk bisa sukses. Tetapi semua perang juga mengajarkan tidak ada negara besar yang bisa sukses. Setidaknya setelah Perang Dunia bisa sukses dalam perang darat. Tidak itu di Vietnam, tidak itu yang sekarang berlangsung di Ukraina, tidak itu yang kemarin berlangsung di Afghanistan. Mas Kris, ini yang juga disorot soal surat terbuka dari Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang menggugah rakyat Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihat isi surat yang menyindir nampaknya? Semua perang itu kan tidak hanya dari dulu juga tidak hanya persoalan kinetik, soal menyerang, menembakkan meriam, menembakkan roket dan sebagainya, tetapi juga ada soal propaganda, ada soal memenangkan hati, mengacaukan hati dan pikiran lawan. Nah, surat itu bagian dari untuk propaganda Iran kepada Amerika Serikat untuk semakin mendorong. Sekarang dukungan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk menyerang Iran itu kan memang sudah turun. Di kalangan Demokrat itu tidak sampai 30%, di kalangan Republikan, partai Presiden Trump itu bahkan juga tidak sampai 60%. Lebih dari separuh Republikan masih mendukung, tapi juga terus menurun. Nah, itu berarti kan dukungan terhadap perang ini sangat rendah sekali, dan tujuan dari surat itu adalah bagian dari untuk semakin menggerus dukungan itu. Mengapa ini penting? Karena dalam beberapa bulan lagi, tepatnya pada bulan November 2026, akan ada pemilu. Dan pemilu itu akan mempertaruhkan seluruh anggota kursi DPR dan 30% dari kursi Senat. Kalau sampai Partai Republikan kalah, berarti Donald Trump dalam masalah besar. Baik. Terima kasih Mas Kris Mada.
ulasannya. Editor Desk Internasional Harian Kompas, Chris Mada telah bergabung di program Kompas Malam hari ini. Saudara, Wakil Tetap Indonesia untuk PBB tuntut PBB investigasi insiden tewasnya 3 prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Setelah misi perdamaian di Lebanon berujung duka, 3 prajurit TNI penjaga perdamaian gugur saat Israel menyerang Lebanon Selatan. Indonesia mendesak PBB melakukan investigasi mengungkap pihak di balik serangan mematikan yang menewaskan 3 prajurit TNI. Indonesia mendesak PBB melakukan investigasi mengungkap pihak di balik serangan mematikan yang tewaskan 3 prajurit TNI penjaga perdamaian saat Israel menyerang Lebanon Selatan. PBB pun mengutuk keras serangan mematikan dalam 2 hari berturut-turut terhadap pasukan penjaga perdamaian yang bertugas di Lebanon. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, Wakil Tetap Indonesia untuk PBB Umar Hadi menyampaikan duka dan kemarahannya. Ia menuntut PBB menginvestigasi insiden tewasnya 3 prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Indonesia strongly condemns Israeli attacks in southern Lebanon, which constitute a serious violation against the sovereignty and territorial integrity of Lebanon. The Security Council to keep abreast of the investigation and to immediately follow up the results. We demand that the perpetrators must be held legally accountable, immunity must not become the standard, and attacks against peacekeepers must not be repeated nor tolerated. PBB tengah menginvestigasi 2 peristiwa serangan yang menewaskan 3 prajurit TNI di Lebanon Selatan. Unifil berjanji akan transparan terhadap hasil investigasi dan menuntut pihak manapun yang terbukti bertanggung jawab. These explosions. This is part of an investigation of the 2 investigations that UNIFIL has launched to determine exactly what happened. At the conclusion of this investigation, we'll share the results with the parties, and any party who is found to be responsible, we will protest this to them formally. Sementara itu, Israel membantah melakukan serangan yang menewaskan 3 pasukan perdamaian PBB asal Indonesia di Lebanon Selatan. Israel menuding kelompok Hizbullah yang melakukan serangan secara sengaja untuk membahayakan pasukan perdamaian PBB. In the direct line of fire, we notified UNIFIL so they would be aware of this risk and take precautions. And let me quote directly what we wrote. Hezbollah is exploiting the presence of the United Nations positions in a manner that endangers UNIFIL personnel. We asked for temporary repositioning. Peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri menyebut, Indonesia sebagai negeri pengirim pasukan perdamaian berhak minta investigasi dilakukan secara transparan. Selain itu, Indonesia juga bisa menuntut pelaku penyerangan agar dikenai sanksi internasional. Ada beberapa hak Indonesia sebagai negara pengirim sebenarnya. Yang pertama adalah melakukan full investigasi ya. Ini termasuk diantaranya adalah meminta transparansi hasil atau fact-finding mission dan melalui laporan resmi PBB. Nah selain itu juga sebenarnya Indonesia bisa juga nih Mbak menuntut pihak pelaku untuk bertanggung jawab dan dikenakan konsekuensi internasional. Apakah melalui sanksi, apakah melalui embargo. Nah dari sini sebenarnya kita lihat bahwa kita masih bergantung ya dengan mekanisme resmi dari PBB. Tetapi permasalahannya memang karena sanksinya ini harus melalui DKPBB, ini ada beberapa potensi-potensi. Di antaranya adalah berpotensi dikenai hak veto oleh salah satu negara. Jadi sebenarnya untuk pemutusan ya, keputusan untuk hukuman ini sebenarnya sulit, tetapi sebenarnya bukannya tidak mungkin. Sebagai bentuk simpati dan keprihatinan, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan bela sungkawa atas gugurnya 3 prajurit TNI. Melalui akun Instagramnya, Presiden menyampaikan turut berduka cita atas gugurnya Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Praka Farizal Ramadan saat menjalankan misi perdamaian di Timur Tengah.
Tim Liputan, Kompas TV. 3 prajurit TNI Pasukan Perdamaian PBB Unifil gugur dalam serangan di Lebanon Selatan di tengah perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang berkecamuk. Indonesia pun mendesak investigasi dilakukan secara transparan atas serangan itu ke Dewan Keamanan PBB. Untuk membahasnya, kami saat ini sudah bersama dengan Serma Purnawirawan Muhtar Effendi, mantan anggota Unifil PBB periode 2010 hingga 2011. Selamat malam, Pak Muhtar. Selamat malam, Bang. Pak Muhtar, di tahun 2010 hingga 2011, pengalaman Anda, apakah pernah ada juga saat itu ancaman atau tindakan yang berisiko bagi pasukan Unifil? Ancaman itu memang selalu ada. Pun demikian pada saat saya berdinas di sana, pada tahun 2010-2011. Pasca kita melakukan transisi atau pergantian pasukan lama Indonesia yang ada di sana dengan waktu itu dengan kontingen yang saya ikut di dalamnya, itu ada peristiwa yang merupakan peristiwa yang lumayan mencekam juga ya. Karena di saat itu pasukan kita atau anggota kita yang ada di perbatasan itu ditembaki langsung oleh Israel. Hanya gara-gara pasukan kita pada saat itu meredam atau mengamankan letupan-letupan yang dilakukan oleh warga masyarakat Lebanon. Nah, cuman sayangnya pada saat itu, apakah karena memang anggota kita yang melakukan pengamanan itu tergopoh-gopoh atau mungkin lupa, sehingga dia dalam melaksanakan atau meredam situasi itu, dia menghadap ke arah Israel. Nah, arah menghadap inilah yang didefinisikan oleh Israel bahwa kontingen dari kita, anggota kita ini membantu atau melindungi masyarakat Lebanon, begitu ya. Nah, intinya begini bahwa posisi menghadap pun kalau di daerah konflik di mana kita bertugas sebagai wasit perang, begitu, penjaga perdamaian, itu harus benar-benar diarahkan atau menghadap ke arah yang netral. Nah, salah satu buktinya itu tadi saya ceritakan. Oke, kalau misalkan tadi mendapatkan serangan yang bahkan langsung berhadapan, itu kan tanpa diduga-duga atau tanpa diprediksi sebelumnya. Bagaimana sebetulnya perlindungan bagi pasukan Unifil di sana? Halo Pak Muhtar. Halo, kurang jelasin, Bang, kurang jelasin dari Abang. Pak Muhtar, ini agak sedikit terganggu tampaknya sambungan internet. Pak Muhtar, halo, mendengar suara saya dengan jelas? Saya dengar. Jadi kalau misalkan ya, itu jelas. Harus menghadapi serangan yang tanpa diprediksi sama sekali, bagaimana sebetulnya perlindungan bagi Unifil di sana, Pak? Saya sambung dulu ya cerita yang sedih ya. Iya, silakan. Bahwa serangan seperti itu pun tidak harus atau tidak mesti datang dari arah Israel. Bahkan waktu kita di sana pun kita pernah juga diserang dan dikepung oleh warga Lebanon, oleh pihak Lebanon ya. Karena hanya ada semacam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya warga Lebanon, di mana warga Lebanon membawa kendaraan dan menabrak panser kita yang notabene panser kita itu lagi diparkir sesuai dengan pos dan titik keamanan yang titik pengamanan yang memang sudah diploting sebagai lokasi posting jauh, katakanlah begitu ya. Nah, bahwa terjadinya serangan baik di pihak Lebanon maupun di pihak Israel itu kan serangan yang tidak kita duga, sehingga sesuai dengan SOP yang diberikan oleh Unifil kepada kita, manakala terjadi serangan kepada pihak kita, apalagi kalau serangan itu diarahkan ke base camp kita yang notabene base camp kita ini ada di lokasi Azid Al-Qusair yang kemarin ditembak sama Israel itu kita sudah punya shelter masing-masing, Bang. Oh, oke. Karena memang pembuatan shelter itu memang diperintahkan oleh Unifil untuk apa? Untuk perlindungan kita manakala kita mendapatkan serangan. Kenapa demikian? Kita ini kan penjaga perdamaian, tidak dikasih kewenangan dan bertandingan untuk melakukan serangan balasan kepada penyerang kita. Oke. Baik, Pak Muhtar, ini kan saat ini yang menimpa 3 prajurit
tengah diinvestigasi tentunya. Ya. Pemerintah kita juga mendesak PBB usut tuntas. Nah, menurut Anda yang pernah bergabung di Unifil, sebetulnya nih, sebaiknya apakah pasukan di Unifil kita ditarik terlebih dahulu sambil menunggu proses investigasi, atau seperti apa ini kalau menurut Anda? Ya, menurut pendapat saya, karena memang kita juga pernah merasakan hal yang sama, bahwa kita juga hidup di bawah penekanan atau di bawah tekanan situasi yang ada di Lebanon. Ya. Pertama, kalau kita dengan adanya peristiwa yang terjadi kemarin tanggal 29 dan tanggal 30 itu, kita ini kan tidak bisa serta-merta pasukan kita ini ditarik sebelah pihak, Bang. Kenapa demikian? Karena pengiriman pasukan kita ke Unifil ke Lebanon itu juga berdasarkan komitmen dan perjanjian yang dibuat antara pemerintah kita dengan PBB. Jadi kalaupun pasukan kita harus ditarik mundur gara-gara peristiwa kemarin, ya itu harus seizin PBB. Tidak bisa kita menarik sebelah pihak. Karena kita datang ke Unifil, datang ke Lebanon itu, kita pun dibiayai oleh PBB berdasarkan perjanjian yang dibuat antara pemerintah kita dengan PBB, dalam hal ini Unifil. Itu, Bang. Baik, ya arti kita akan tunggu juga tentu ya bagaimana proses investigasi yang akan dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB, karena sudah disampaikan juga oleh Perwakilan Tetap Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Terima kasih Serma Purnawirawan Muhtar Effendi, ex-anggota Unifil PBB 2010 hingga 2011 telah bergabung di program Kompas Malam hari ini. Saudara, Dude dan Alisa diperiksa sebagai saksi selama 7 jam oleh penyidik di Tipidexus Baris Krim Polri terkait kasus dugaan penipuan PT Dana Syariah Indonesia. Selamat malam, Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya, Rahmat Ibrahim. Hujan lebat selama beberapa hari menyebabkan sebuah jembatan ambruk di Campobasso, Italia. Jembatan yang berada di atas sungai Trigno ambruk pada Kamis pagi waktu setempat. Derasnya arus sungai, dampak hujan lebat selama 3 hari, menyapu material dan struktur bangunan jembatan. Akibatnya jalan yang menghubungkan wilayah selatan Molise dan Abruzzo tertutup. Demikian Kompas Update, perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa. Terdampak gempa, ribuan umat Katolik di Paroki Kristus Raja, Desa Kempes, Kabupaten Minahasa, terpaksa menggelar ibadah Kamis Putih di pelataran gereja. Inilah suasana peribadatan Kamis Putih yang dilaksanakan umat Katolik di Minahasa yang berlangsung khusyuk dan sederhana. Ibadah digelar di pelataran gereja, usai bagian dalam gereja rusak akibat gempa. Gereja juga akan mengadakan lakon penyaliban pada Jumat pagi dan ibadah Jumat Agung di sore hari. Karena yang di dalam ruangan belum bisa kita gunakan, oleh karena gempa ini tadi pagi, plafon pada ciri rontok sehingga itu masih mengancam umat kalau beribadah, sehingga sementara kita buat di luar. Ratusan pasien di Rumah Sakit Siloam, Kota Manado berhamburan keluar dari ruang rawat inap saat gempa dengan magnitudo 7,6 mengguncang Bitung, Sulawesi Utara pada Kamis pagi. Kuatnya gempa membuat BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami. Kepanikan melanda warga saat gempa dengan magnitudo 7,6 mengguncang Kota Bitung, Sulawesi Utara Kamis pagi. Mereka berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri.
Oh Tuhan, akibat gempa tadi air naik cepat deh. Aduh. Gempa yang berpusat di 127 km bagian tenggara Kota Bitung dengan kedalaman 18 km juga menyebabkan tsunami kecil. Kepanikan kembali terjadi saat air laut mulai naik dan mengalir ke permukaan. Guncangan gempa juga dirasakan di Kota Manado. Ratusan pasien di Rumah Sakit Siloam berhamburan keluar dari ruang rawat inap. Selain di lobi, sejumlah pasien juga dirawat di luar rumah sakit. Bahkan ada yang dirawat di dalam mobil. Kita sementara duduk, ada minum teh. Kong dikira ini anak goyang-goyang itu koi. Intau so gempa no. Tapi anak sebab petari ya mak turun mak cepat mak turun. Jadi langsung turun no kasih cari tangga darurat. Awas buka jalur ini. Hei. Di Manado, gempa juga mengakibatkan seorang warga meninggal. Sementara sejumlah warga lain mengalami luka-luka. Pagi ini baru saja terjadi tanah goyang di Batang 2. Tidak hanya di Sulawesi Utara, gempa juga dirasakan warga di Kota Ternate, Maluku Utara. Warga yang tinggal di pesisir Pulau Batang 2 panik dan berhamburan melihat air laut yang tiba-tiba naik ke daratan. Ini warga berhamburan karena terjadi ada penurunan air. BMKG akhirnya mencabut status peringatan dini tsunami untuk Provinsi Sulawesi Utara pada pukul 10.56 WITA. Meski demikian, warga diminta tetap waspada jika ada gempa susulan. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah kebakaran besar menghanguskan stasiun pengisian bulk LPG, stasiun pengisian LPG di Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Akibat ledakan ini, 17 orang menjadi korban dengan rata-rata mengalami luka bakar serius. Kebakaran disertai ledakan keras stasiun pengisian bulk LPG SPBE di Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu 1 April terekam CCTV. Kuatnya ledakan membuat warga panik. Diduga kebakaran disertai ledakan di SPBE terjadi akibat korsleting listrik dan kebocoran gas. Namun polisi masih melakukan investigasi lebih lanjut. Kapolres Metro Bekasi Kota menyatakan 17 orang mengalami luka. 5 diantaranya dirawat di RS Citra Arafik, Bantar Gebang. Sementara satu lainnya, Batita, berusia kurang dari 2 tahun. Jumlah korban ini ada 17 orang. Ya, memang luka bakar ada yang beberapa yang sampai di atas 50%. Kalau yang di sini sendiri, rumah sakit sini ada berapa orang? Rumah sakit sini ada 5 orang. Ada 5 orang. Kemudian juga ada yang akan dirujuk ke rumah sakit yang lain karena luka bakarnya lebih dari 50%. Semburan api saat kebakaran disertai ledakan yang sangat dahsyat sehingga melukai warga sekitar. Salah satu korban, Samsul, menceritakan betapa cepatnya api menyambar meski ia berada 100 meter dari lokasi kebakaran. Bunyi ledakan pertama tuh pada lari semua. Terus Bapak ikut lari? Iya. Api kan nyamber semua. Bapak posisi sedang di mana, Pak? Di depan gudang pabrik itu atau bagaimana? Jauh dari pabrik kondisinya. Jauh dari pabrik? Jauh, berapa meter, Pak? Berada 100-an lah. 100 meter. Stasiun pengisian LPG ini melayani 3 wilayah di Kabupaten Bekasi. Pasca kebakaran dahsyat di SPBE Bekasi, Area Manager Communication Relations Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Barat Susanto August Satria memastikan pasokan kepada warga aman. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melakukan asesmen permohonan perlindungan terhadap 12 orang yang mengaku diteror terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian enggan menyebut 12 orang yang memohon perlindungan itu. Namun ia menjelaskan para pemohon mendapat teror digital hingga telepon tak dikenal. Saurlin mengaku terus berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk membantu proses asesmen. Asesmen terhadap 12 orang. Memang ada kami mendapatkan laporan ada indikasi ancaman kepada setidaknya 12 orang
saat ini sedang kami asesmen. Saya kira itu nanti akan cepat kita kerjakan. Khusus ancaman digital ya. Pada umumnya ancaman digital. Kalau untuk nomor telepon yang dihubungi orang tidak benar. Ya antara lain seperti itu. Tapi ada ancaman-ancaman yang dari sosial media gitu. Sedang kita kumpulkan. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Nasdem Rudianto lalu menyebut teror yang diterima advokat dan aktivis yang mendukung Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus korban penyiraman air keras harus dilawan. Rudianto bilang teror di era demokrasi tidak dibenarkan. Soal 16 orang yang diduga terlibat meneror Andri, Rudianto mendorong aparat penegak hukum mengungkapnya secara tuntas. Ia pun meminta tidak ada impunitas bagi siapapun yang terlibat teror tersebut. Ya, itu yang menurut saya tidak boleh dibiarkan. Makanya kasus ini harus segera diungkap dan diminta pertanggungjawaban siapapun yang terlibat dalam peristiwa ini. Kalau masih ada ancaman, ya tentu kita harus lawan lah. Nggak boleh ada di negara ini ancam mengancam. Saudara, pasangan selebritas Dude Harlino dan Alisa Subandono memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri terkait kasus dugaan penipuan PT Dana Syariah Indonesia. Dude dan Alisa diperiksa sebagai saksi selama 7 jam oleh penyidik di Tipid Eksus Barreskrim Polri. Dalam pemeriksaan, Dude menjawab 32 pertanyaan dan Alisa 21 pertanyaan dari penyidik. Keduanya dipanggil untuk dimintai keterangan terkait perannya sebagai brand ambassador dan hubungan kerjasama dengan PT Dana Syariah Indonesia atau DSI. Berkaitan dengan jobdesk pekerjaan kita sebagai brand ambassador. Jadi penyidik tadi ingin tahu lebih dalam, ya, apa saja tugas sebagai brand ambassador. Dan memang kami tidak ada kaitan dengan internal manajemen dan sebagainya. Profesional memang hanya sebagai brand ambassador. Hanya seputar itu aja tadi. Komando Pusat AS merilis video baru yang menunjukkan target Iran yang diserang. Selengkapnya usai jeda di Kompas Malam. Memasuki minggu kelima ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, Komando Pusat AS merilis video baru yang menunjukkan target Iran yang diserang saat perang memasuki minggu kelima. Dalam rekaman tersebut tampak objek seperti kendaraan militer dan sebuah pesawat meledak usai dihantam oleh rudal, namun tidak dijelaskan lokasi dan tanggal penyerangan. Hingga memasuki minggu kelima sejak AS dan Israel meluncurkan operasi militer gabungan, ketegangan pun terus meningkat di seluruh Timur Tengah. Sementara pembicaraan diplomatik yang bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran masih terus berlangsung. Sementara itu, Panglima Angkatan Darat Iran, Amir Hatami, mengatakan markas operasional Iran terus memantau pergerakan musuh dan siap untuk melawan metode serangan apapun termasuk potensi serangan darat ke Iran. Bahkan Hatami menantang Amerika Serikat untuk menerjunkan pasukannya ke wilayah Iran. Dikutip dari media pemerintah Iran, dengan tegas Amir Hatami mengatakan tidak ada pasukan musuh yang selamat jika pihak lawan mencoba melakukan operasi darat. Perang di Timur Tengah belum menunjukkan adanya deeskalasi. Serangan demi serangan silih berganti, baik yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel juga serangan yang dilakukan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat mengatakan akan meninggalkan Iran, baik dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan. Namun di tengah isu perang akan segera berakhir, Presiden Trump kembali menyampaikan pernyataan yang bisa memantik ketegangan. Donald Trump mengancam akan memberikan serangan yang keras kepada Iran dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Trump menegaskan akan mengembalikan Iran ke zaman batu. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly.
We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. Iran membaca kegamangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam mengakhiri perang di Timur Tengah. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menggugah warga Amerika Serikat dalam sebuah surat terbuka. Salah satunya yang dituliskan Pezeshkian, yakni, serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran bukanlah tanda kekuasaan, melainkan tanda kebingungan dan ketidakmampuan dalam mencapai solusi yang stabil. Pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi, mengaku tak heran dengan pernyataan-pernyataan Donald Trump yang kerap berubah-ubah, termasuk maju mundur dalam menghentikan perang di Timur Tengah. Satrawi menilai pernyataan di kubu Amerika Serikat bisa berbeda antara Donald Trump dan pengambil kebijakan di bawahnya. Nah, memang di sisi yang lain atau di ruang yang berbeda, terutama di ruang pengambil kebijakan, terutama di Amerika Serikat, saya melihat ada kayak semacam fluktuasi ataupun perkembangan-perkembangan yang sifatnya kontradiktif atau tidak linear di antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Dan sebenarnya itu tidak aneh kalau kita pahami dari sosok Presiden Donald Trump yang memang dikenal sebagai sosok yang susah ditebak. Ini orang yang sangat, menurut saya bukan hanya susah ditebak, tapi kadang-kadang punya kezigzagan yang luar biasa. Perang Timur Tengah sudah berlangsung selama sebulan lebih. Jika mengacu pada rencana awal, Gedung Putih memproyeksikan perang akan berlangsung hingga 6 minggu. Namun hingga kini, ketegangan belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda. Timnas Iran mengenang anak-anak korban serangan udara militer AS dan Israel di laga persahabatan melawan Costa Rica di Turki. Saat lagu kebangsaan Iran berkumandang, seluruh pemain dan ofisial Timnas Iran memegang foto anak-anak yang menjadi korban tewas. Momen mengharukan tersaji saat pertandingan sepak bola persahabatan antara Timnas Iran melawan Costa Rica yang digelar di Antalya, Turki. Dalam pertandingan, para pemain dan ofisial Timnas Iran memegang foto anak-anak yang menjadi korban tewas dalam serangan udara militer Amerika Serikat dan Israel. Penghormatan ini dilakukan ketika lagu kebangsaan Iran berkumandang. Pertandingan persahabatan antara Iran dan Costa Rica ini pun dihadiri Presiden FIFA, Gianni Infantino. Infantino optimistis terkait partisipasi Iran dalam Piala Dunia 2026. Infantino membantah tudingan jika FIFA mengatur agar Iran memainkan laga di Meksiko. Pada laga sebelumnya melawan Nigeria, tim nasional Iran mengangkat tas sekolah saat lagu kebangsaan mereka diputar sebelum pertandingan. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas serangan mematikan terhadap sebuah sekolah dasar pada hari pertama perang dengan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. Setelah istri almarhum Praka Farizal Ramadan jatuh lemas tak berdaya saat tiba dan berpelukan dengan ibu mertua di rumah duka di Lendah Kulon Progo, Yogyakarta. Keduanya kini menunggu kedatangan jenazah orang yang sangat berharga dalam hidup mereka. Isak tangis Fafa Nur Azila pecah saat tiba di rumah duka di Pedukuhan Ledok, Sidorejo Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta. Istri almarhum Praka Farizal Ramadan, prajurit TNI yang gugur di Lebanon ini, tak kuasa menahan air matanya saat berpelukan dengan sang ibu mertua. Keduanya histeris berbagi rasa sakit ditinggalkan sosok berharga dalam hidup mereka. Luapan emosi kesedihan bahkan membuat istri almarhum Praka Farizal lemas tak berdaya hingga harus dibantu warga untuk berjalan ke dalam rumah.
kedatangan istri almarhum dari Aceh ini disambut keluarga besar yang telah datang dari Kebumen. Istri dari almarhum Raka Farizal sudah datang dari Aceh ya. Jadi tadi pagi landing di Bandara Jogja di IAIA jam 9.10 dan ini sudah datang dengan anaknya umur 1 tahun setengah dan ini sudah diterima dengan pihak keluarga. Para pelayat terus berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya Raka Farizal dalam misi perdamaian di Lebanon. Menurut rencana, jenazah Raka Farizal akan dipulangkan ke Indonesia pada Jumat waktu setempat. Jenazah transit terlebih dulu di Istanbul, Turki, untuk selanjutnya diterbangkan ke Indonesia. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Sumur minyak ilegal di area perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan terbakar. Kebakaran terus meluas dan menghanguskan puluhan kendaraan milik warga. Sumur minyak ilegal di area perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan terbakar. Kebakaran terus meluas dan menghanguskan puluhan kendaraan milik warga. Warga mengatakan sempat mendengar suara ledakan sebelum api muncul dari salah satu sumur minyak ilegal. Besarnya api makin membesar seketika membuat warga panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Hingga kini pemadaman masih dilakukan serta kawasan tersebut masih dijaga ketat polisi. Demikian Kompas Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.